Menikah ya? Karena gue belum nikah. Oke, baik. Jadi saya perkenalkan nama saya Indra Taligan, kelahiran 1983, dan saya pendidikan dasarnya di sekolah SD Impres Samura, dan SMP-nya di SMP Negeri 2 Kabanjahe, dan SMU-nya SMU Negeri 1 Kabanjahe, dan strata saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Cita-cita saya itu dari SD sampai SMA itu sebenarnya dokter. Nah, pas kelas 3 SMA, saya itu tidak kuat mengikuti yang namanya matematika, kimia, dan fisika. Sehingga saya masuk ke jurusan IPS. Nah, ketika saya di IPS, saya juga belum berpikiran arahnya ke pengacara. Begitu lulus SMA, saya kuliah dan bingung juga mengambil jurusan apa. Kan gitu. Terus saya disuruh orang tua saya menyusul kakak saya yang kebetulan duluan kuliah di Jogja. Alasannya kalau kamu kuliah di Medan kamu pasti nggak jadi. Jadi kamu harus pergi ke Jogja, ambil pendidikan di Jogja. Gitu. Dan sampainya di Jogja itu sebenarnya saya dulu paling pengennya kuliah di UGM. Saya tes nggak lolos dan saya sempat nganggur setahun. Setelah nganggur setahun, pas penerimaan mahasiswa, saya coba di salah satu universitas swasta, namanya Atmajaya. Kebetulan saya dapat di situ dan peringkat ke-10, sehingga saya dapat diskon. Jadi saya putuskan untuk ngambil kuliah di situ. Gitu. Nah, setelah saya keterima di Universitas Atmajaya itu, seiring waktu belajar, awal-awalnya cita-cita saya itu jadi jaksa. Kalau nggak jaksa, hakim. Gitu. Nah, ketika lulus, saya coba jaksa 3 kali, sampai ke Kalimantan, nggak lolos-lolos. Tes hakim 2 kali, nggak lolos-lolos. Pada akhirnya saya sempat frustasi, dan coba semua departemen-departemen di Jakarta itu, kayak misalnya Depyu, BN, dan segala macamnya, saya udah coba, tapi satu pun nggak lolos. Pada akhirnya, saya sempat kerja di swasta sebelum menjadi pengacara. Saya kerja di perbankan, saya sempat kerja di Bursa Efek Jakarta, saya sempat kerja juga jadi di advertising di Kebun Jeruk kantornya. Gitu. Dan kenapa saya memutuskan jadi pengacara waktu itu? Ceritanya sih lucu. Jadi awalnya waktu itu sebelum saya keterima kerja, iseng-iseng jalan ke komplek, ada di situ kantor pengacara. Saya pikir daripada saya nganggur, saya mending masuk ke dalam, belajar, magang-magang gitu. Nah, mulai dari situlah tumbuh keinginan saya menjadi seorang pengacara. Sebenarnya sampai sekarang juga sih masih susah ya. Gitu. Artinya susahnya apa? Dunia pengacara sekarang saingnya kan gila-gilaan. Dan dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 1000 pengacara loh. Dari beberapa organisasi. Sekarang kan ada 8 organisasi pengacara. Gitu kan. Kalau masalah ditanya susahnya, sampai sekarang juga sebenarnya susah. Kan gitu. Tapi bukan itu yang menghalangi kita untuk maju. Gitu. Jadi sebelum saya dari pengacara itu, saya sempat jualan bumbu dapur di Keramat Jati, di Keramat Jati Pasar Embargo selama kurang lebih 6 bulan, dan saya menghasilkan 400.000 per bulan. Gitu. Dan sempat juga buka warung makan di daerah UKI, di perindustrian. Komplek perindustrian, Sutomo 3 namanya kalau nggak salah. Gitu. Itu sebelum sudah lulus dari sarjana hukum. Sesusah itu Bang, sampai pernah hopeless gak sih Bang? Kalau kayak gini mendingan pulang aja lah, susah banget juga di Jakarta gitu. Pernah gak sih? Sempat. Terus orang tua juga dukung waktu itu pulang, tapi ada teman saya. Udah lu ngapain pulang? Bikin malu lu. Berjuang aja dulu di Jakarta gitu. Gitu. Dan saya juga pernah dulu menggembel di Cililitan itu, di bawah jembatan itu. Beneran. Itu daerah Mayasari itu sempat. Jadi saya itu sampai jam 3 pagi sih itu. Dan saya juga dulu waktu ngekos itu, kosan saya itu hampir 3 bulan ya. Saya nggak bayar-bayar, nggak ada duit.
Jadi jasa saya, baju-baju saya itu dibuang semuanya sama yang punya kos-kosan. Kalau dibilang bekerja keras, gue sih banyak bercandanya ya. Kalau bekerja juga ya. Kalau lagi pengen bekerja, bekerja. Kalau lagi pengen nggak kerja. Gitu. Tapi, sepertinya memang Tuhan sayang sama saya sih. Ketika saya mau ini, jalannya ditunjukin aja gitu. Gitu. Oke bang, case yang kasus yang paling buat abang cukup luar biasa pernah nggak ada? Jadi gini, ketika ada KPK, ya kan, awal-awal booming KPK itu kan sering nonton berita segala macam tentang kapan ya gue bisa jadi salah satu penasihat hukum orang yang ketangkap KPK. Pada akhirnya itu didengar sama Tuhan dan gue pernah menjadi salah satu pengacara, pengusaha atau pejabat di negeri ini membela mereka pas ketangkap sama KPK. Gue sih orangnya jadi diri sendiri ya. Gue nggak peduli orang mau bilang lu rambutnya gondrong gini nggak kelihatan rapi, bodo amat. Lu suka ya oke, kalau nggak suka bodo amat, gue pun pikirin gue gitu. Yang penting gue jadi diri sendiri. Itu bukan pernah lagi. Sering pas gue sidang di Surabaya ditanya sama Mas Jelisnya pas gue sidang gitu ya. Mas, itu rambutnya kok panjang bener katanya. Itu mau diapain tak kalau sidang? Mau saya pondek, saya gituin. Tawa gini. Emang begitu, tapi saya ikat gitu. Tapi yang pasti pas lagi sidang pasti saya ikat. Nah, jadi gini, awal-awalnya sempat sakit hati, sempat ngedrop dengan komen-komen begitu kan. Pada akhirnya gue berpikir gini, bodoh amat siapa sih lu? Bukan lu yang kasih gue makan, gue kerja bener ini. Kita kan tinggal di Jakarta. Yang namanya kita masih kemakan omongan orang, ya udah paling pulang kampung aja. Gitu. Gue sekarang nggak mau makan omongan orang. Gitu. Bodoh amat orang mau ngomong apa begini-begini. Bodoh amat deh. Kalau aku sekarang kembali lagi, bodoh amat. Gitu. Mau lu bilang apa juga bodoh amat. Gue nggak peduli. Yang penting gue kerja sesuai porsinya gue. Gitu. Netizen itu kan sebenarnya maha tahu ya. Bukan maha tahu sih, sok tahu. Tepatnya sok tahu sih. Gitu. Dan buat gue ya, kalau cuman beraninya di sosial media itu sebenarnya orangnya pengecut. Gue malah nggak suka kalau misalnya lu nggak suka lu datang ke gue temenin gue gitu aja sih. Tapi kalau misalnya ngomong di sosial media itu membuat gue pengecut. Dunia akhirat. Kalau yang namanya keluarga gue diserang, gue kebetulan sama kayak bokap gue. Bokap gue itu memang sih orang jalanan. Bisa dikategorikan ya salah satu pentolan juga gitu. Dia itu nggak pernah mengganggu orang, tapi ketika lu ganggu keluarga gue, seakar-akarnya ya gue cari gitu. Artinya ya dunia akhirnya gue pertahankan buat keluarga gue. Kalau lu hina gue, silakan aja. Tapi kalau keluarga, apalagi ibu gue, sampai manapun gue kejar, nggak bisa. Tujuan aku itu kalau misalnya dibilang penegak hukum itu udah klasik ya. Yang penting kalau gue jadi pengacara, siapa yang ada di sebelah gue, samping gue pengen bikin bahagia mereka. Udah itu aja. No, bisa ditanya klien gue. Malah gue yang ngasih duit. Serius? Preti Asmara, contohnya sampai dia meninggal. Beneran. Preti Asmara, abang gue gak punya duit. Gue kasih duit sidang. Gue tahu dia gak punya duit, gue kasih 3 juta, 2 juta. Beneran. Kemarin salah satu, baru kemarin datang. Banyak. Jadi itu tidak merasa rugi, Bang? Enggak. Karena gue berpikir begini. Rezeki nggak datang dari orang ini saja. Ketika gue bantu dia, mungkin nanti Tuhan menghadirkan orang lain yang lebih besar dari itu. Gitu. Dan gue punya prinsip nggak pernah takut yang namanya nggak punya duit. Gitu. Nggak pernah gue takut. Karena gue yakin pasti gue dapat rezeki. Gitu. Intinya lu baik aja deh. Menikah ya. Karena gue belum nikah. Gitu. Sebenarnya gue punya calon dokter, iya kan. Tapi guanya belum seret. Mau gimana dong? Kalau gue sih sering gue promosiin di Instagram gue. Kalau misalnya lu punya masalah, lu DM gue, ntar gue jawab kasih solusinya. Dan sampai detik ini pun masih banyak yang konsultasi. Hari ini aja ada 3 konsultasi sama gue. Tapi kan hasil konsultasi mereka itu nggak aku up ke Instastory aku lagi. Banyak kok. Seperti aku bilang tadi, aku nggak ini kok, nggak muluk-muluk duit kok aku. Oke, Justice Seeker, jangan lupa saksikan kita terus di channel Tarigan Barus. God bless you.